Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad dawam 'ala al-mukarramat walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau begitu kita lanjut ke hadis yang keempat. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana wal munafiq. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an wal munafik, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Jadi bagaimana perumpamaannya? Ternyata Rasul telah memberikan perumpamaan, yaitu orang yang munafik yang membaca Al-Qur'an dan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. An Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat yang suaranya indah sekali. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari, bahkan Rasulullah saking indahnya suara daripada Abu Musa Al-Asy'ari ini, Rasulullah itu beberapa kali beliau itu kayak ngintip-ngintip untuk mendengarkan ngajinya daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari adalah seorang sahabat yang indah suaranya, sehingga suatu ketika Abu Musa Al-Asy'ari itu lagi baca surat An-Nisa, dan Rasulullah itu kayak nguping bacaannya saking indahnya. Lalu kemudian keesokan harinya Rasulullah mengatakan, "Lau ra'aitanil bariha," seandainya Anda melihatku kemarin, ya, seandainya Anda tahu bahwa kemarin itu saya mendengarkan bacaan-bacaan daripada Anda. Kemudian kata Abu Musa, "Lau ra'aitukal bariha la habbartu laka tahbira." Seandainya saya pun tahu bahwa Anda ya Rasul mendengarkan bacaan saya, aku akan lebih memperindah lagi bacaan saya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari adalah yaitu sahabat yang amat indah sekali bacaan Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, artinya mempelajari Al-Qur'an. Masalul utrujah, seperti halnya utrujah. Apa itu utrujah? Utrujah itu satu buah yang mirip dengan jeruk, tapi agak gede dia. Tapi rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya itu wangi dan rasanya itu nikmat. Nah, ini Rasul memperumpamakan bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu bagaikan utrujah. Jadi bagaikan utrujah, yaitu wangi, ya harum. Sehingga pembelajar itu, ya pembelajar Al-Qur'an itu diberikan keberkahan oleh Allah, ya, baik dari keberkahan duniawinya maupun keberkahan ukhrawinya. Ya, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Qur'an masalul utrujah. Ya, dia dikenal, dicintai, ya, dia disayangi, itu karena keberkahan Quran. Wanginya disenangi oleh orang dan juga rasanya pun nikmat. Itu maksudnya di sini kalau di tafsir hadisnya mengatakan bahwa masal mukmin, dia mendapatkan kenikmatan karena imannya kepada Allah, tetapi juga mendapatkan kenikmatan karena wanginya disenangi oleh orang lain dan dicintai oleh orang lain. Nah, itu. Jadi utrujah ini adalah sejenis jeruk yang yang gede, tapi punya bau yang wangi dan rasa yang nikmat. Nah, itu Rasulullah memperumpamakan orang yang mempelajari Al-Quran dengan utrujah. Ya tentu jelas ya, orang yang mempelajari Al-Quran dengan orang yang tidak mempelajari Al-Quran amat berbeda. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama kedudukan orang yang mempelajari dan orang yang tidak mau belajar, tidak akan disamakan. La yastawil qa'iduna ghairu ulil dharari wal mujahid. Tidak sama ya orang yang duduk-duduk saja tidak mau berjuang daripada orang yang berjuang, tidak sama kedudukannya. Sehingga di sini Rasul memberikan perumpamaan bahwa orang yang belajar itu ya disenangi oleh orang, baunya itu wangi, dibanggakan malaikat. Nah, itu raihah di sini maksudnya. Ya wangi itu di situ maksudnya.
Lalu kemudian di samping itu dia telah dimuliakan di dunia, Allah berikan kemuliaan dan ketenangan, ketentraman. Lalu kemudian selanjutnya Allah berikan dia kenikmatan di akhirat. Nah itu. Rihuha thayyibun ta'muha thayyibun. Baunya itu wangi dan rasanya itu nikmat. Oke. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mempelajari Al-Qur'an. Masalul tamrah, yaitu perumpamaannya seperti tamar. Dia tidak belajar Al-Qur'an, maka perumpamaannya seperti tamar. Dia orang mukmin nih, orang mukmin tulus dengan keimanannya, beriman kepada Allah, tapi dia tidak mempelajari Al-Qur'an. Maka Rasul mengumpamakannya seperti halnya tamar. La rihalaha wa ta'muha hubun. Ya, dia tidak ada wanginya, namun rasanya itu manis. Nah, dia selamat dengan imannya. Ya, jadi selamat dengan imannya, selamat dengan ketulusan imannya kepada Allah. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang mempelajari daripada Al-Quran. Jadi tidak dikenal, ya, tidak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, misalnya di dunia dari sisi pembelajar tidak diberikan itu, tapi dia tetap dimuliakan oleh Allah Taala nanti di jannahnya karena dia punya iman. Jadi Allah bedakan yang mempelajari Al-Quran dengan orang yang tidak mempelajari Al-Quran, baik yang mukmin maupun yang munafik. Selanjutnya, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang mempelajari Al-Quran. Masalul raihanah, ya, seperti halnya raihanah. Raihanah itu kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada kan orang misalnya buat teh lalu ada daun na'na. Tahu, pernah dengar enggak daun na'na ya? Na'na itu bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia itu dia daun sekarang dimasukkan ke teh, jadi bau wanginya itu luar biasa. Tapi kalau dimakan itu pahit sekali. Itu min. Iya betul, menghasfah. Ya, betul. Jadi perumpamaan orang munafik itu seperti halnya orang yang membaca, perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah. Jadi dia itu terasa wangi, ya, dia terasa wangi, tapi kalau kemudian dirasakan itu dia pahit sekali. Nah itu orang munafik, ya, yaitu mereka yang mengkaji Al-Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran bukan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, tapi mereka mengkaji Al-Quran untuk mencari-cari kesalahan yang mereka anggap sebagai salah. Dan itu sejak dahulu, ya. Sejak dahulu ada sampai sekarang. Contohnya begini, ya. Ya, orang sekarang itu mengatakan, ya, ada sebagian orang orientalis itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu katanya adalah buat-buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu katanya buat-buatan Nabi Muhammad. Nah sekarang kalau kita katakan, kita jawab begini, banyak sebetulnya dalam Al-Quran itu hal-hal yang terjadi itu di luar kehendak Nabi Muhammad. Jadi itu membantah apa yang dituduhkan oleh mereka bahwa Al-Quran itu adalah buat-buatan Nabi Muhammad. Contoh nih saya kasih nih Pak. Ketika Rasulullah dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu, saya kasih contoh, Rasulullah itu baru datang ke rumah istrinya atau budaknya yang bernama Maria. Dikatakan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah itu makan madu dan minum madu di sana. Nah ketika Rasulullah minum madu di sana di rumah Maria, lalu kemudian Hafsah dan Aisyah itu cemburu. Ya, Hafsah dan Aisyah cemburu. Lalu Hafsah dan Aisyah ini mereka bersekongkol. Nanti kalau kemudian Rasul pulang dari rumahnya Maria, kita sepakat ya. Sepakat apa? Kita sepakat kita katakan Rasulullah itu bau. Kata Hafsah dan Aisyah. Lalu kemudian sepulang daripada Rasulullah dari rumah Maria, lalu kemudian Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Terus Aisyah mengatakan, kok kamu bau? Emang saya bau? Kata Rasul. Iya. Kamu dari mana? Saya dari rumah Maria. Ngapain kamu di sana? Saya minum madu. Lalu kemudian kata Aisyah, kok bau sekali? Nah, jadi setelah itu Rasulullah pergi ke rumahnya Hafsah. Hafsah pun komentar yang sama. Kok kamu bau sekali? Kata Hafsah. Emang kenapa? Kamu dari mana? Saya dari rumah Maria. Oh, kok terasa bau sekali? Lalu karena dikomporin oleh Aisyah dan juga Hafsah, Rasulullah itu bersumpah, ya, wallahi katanya, saya tidak mau lagi masuk ke rumahnya Maria dan saya tidak mau lagi minum madu di rumah Maria. Gitu.
Itu yang dilakukan oleh Rasul. Tapi apa yang terjadi? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah tabtagi maradat azwajik. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan demi mencari keriduan daripada istri-istrimu? Nah, jadi banyak sebetulnya kandungan Al-Quran, ya, kandungan Al-Quran yang isinya itu dah di luar kehendak Nabi. Jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah mengada-ada terhadap Al-Quran dan buatannya sendiri, itu palsu tuduhan itu. Ini saya kasih contoh lagi, satu lagi pendekatan. Ketika sosok Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan Rasul Munafikun, yaitu apa? Pemimpin daripada kaum munafik. Ya, dialah yang memfitnah Aisyah itu berzina. Dialah yang memfitnah Aisyah itu berzina sampai mereka Rasulullah, ya, terjadi kesenjangan antara Aisyah dengan Rasulullah hampir 2 bulan lebih. Ya, hampir 2 bulan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, maka Rasulullah itu hendak mensolatkan. Tapi keinginan Rasul itu ditegur oleh Allah. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih. Jangan Anda salatkan di antara mereka yang mati itu, dan jangan juga Anda hadirin daripada pemakamannya. Nah, ini Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin menghadiri daripada pemakaman dan pensolatan yaitu seorang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini tadi ingin Rasulullah begitu. Itu menunjukkan apa? Bahwa tidak apa yang dituduhkan oleh orang terhadap Rasul bahwa dialah yang membuat Al-Quran itu adalah dusta. Bahwa banyak dalam Al-Quran itu adalah hal-hal yang hendak dilakukan oleh Nabi tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi nih saya kasih. Ketika ada seorang Rasulullah lagi sibuk nih berbicara sama para sahabat, ya, berbicara dengan sahabat. Lalu kemudian ada seorang yang buta manggil, ya Rasulullah, ya, hai Muhammad, saya ini ada masalah, ada problem. Jadi Rasulullah lagi sibuk berdiskusi dengan sahabat yang lain. Lalu kemudian orang ini manggil terus, yang buta ini manggil, kayak membuat Rasulullah terganggu. Karena Rasulullah merasa terusik, akhirnya Rasulullah itu mengalihkan pandangannya sambil bermuka masam. Lalu kemudian ditegur lagi-lagi oleh Allah. Apa isinya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, itu. Jadi banyak kandungan Al-Quran itu yang isinya itu tidaklah sesuai dengan kehendak Nabi. Nah, itu membantah sebagai tuduhan orang-orang munafik atau orang telis yang mengkaji Al-Quran bukan tujuan mencari petunjuk, ya, tapi tujuan untuk mencari-cari kesalahan. Nah, ini bantah. Ya, dari dahulu itu manhaj Yahudi, ya. Itu manhaj Yahudi. Dahulu itu misalnya begini. Dahulu itu ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika turun ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha waridun. Anda itu kalau menyembah kepada selain Allah, Anda dan yang disembah itu sama-sama menjadi masuk neraka. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, datanglah seorang Yahudi ini kepada Rasul. Dia bertanya, Anda mengatakan siapa yang menyembah dan yang disembah selain Tuhanmu, itu berarti yang menyembah dan disembah sama-sama masuk neraka? Iya, kata Rasul. Terus di sisi lain Anda mengatakan Isa orang salih, di sisi lain Anda mengatakan Uzair itu orang salih, di sisi lain Anda mengatakan malaikat itu adalah salih. Nah, di sini ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Isa, ada yang kemudian menyembah daripada Uzair. Berarti yang menyembah Uzair, dia dan Uzairnya masuk neraka. Yang menyembah Isa, dia dan Isanya masuk neraka. Yang menyembah malaikat, dia dan malaikatnya masuk neraka. Ini bertolak belakang. Kamu mengatakan mereka orang salih. Nah, gitu. Lalu kemudian turun ayat, innal ladzina sabaqat minhumul husna ulaika anha mubadun. Ya, mereka orang-orang salih yang sudah terlampau kemudian wafat, tidak tahu menau bahwa mereka disembah, maka mereka jauh daripada api neraka. Bukan mereka disembah bukan atas keriduan mereka. Jadi upaya-upaya untuk mencari kelemahan Al-Quran itu, ya, itu sampai sekarang berjalan. Bahkan upaya untuk menandingi Al-Quran itu, meskipun mereka tidak bisa, itu sampai sekarang masih ada upaya-upaya mereka untuk meruntuhkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Misalnya dari kalau dulu ada Musailamah menandingi surat terkecil saja, dia sudah bahaya, sudah gagal. Ya,
Dia berarti surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal mihwah fasholli li rabbika warkah inna sani'aka huwal abtar. Nah ini. Jadi sudah salah, itu sudah membuat para penyair itu tertawa. Itu paling tertawa. Atau ketika misalnya Musailamah itu mencoba menandingi surat Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Lafaz Al-Fil itu aja wa ma adraka, ayat keduanya saja dari Musailamah itu sudah ditertawakan oleh orang Arab. Kenapa? Karena lafaz adaro dalam bahasa Arab tidak digunakan pada sesuatu yang dapat disaksikan. Tidak digunakan pada sesuatu yang dapat disaksikan. Ini gajah itu dapat disaksikan oleh panca indera kita. Jadi lafaz adaro tidak digunakan pada sesuatu yang disaksikan, tapi lafaz adaro ada digunakan pada sesuatu yang gaib. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi Al-Quran selalu datang menggunakan lafaz adaro pada perkara kiamat, pada perkara nanti setelah huru-hara alam kubur dan sebagainya. Tidak menggunakan lafaz adaro pada hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indera kita. Nah, Musailamah ketika dia mengatakan al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa uzunun kabir. Nah, itu sudah membuat para penyair itu tertawa. Ini betul-betul pendusta. Ini betul-betul pendusta. Kenapa? Karena mereka mengerti bahasa Arab itu. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu rasanya terlihat indah di luar. Oh, ini kok hebat sekali ya, kayak intelektual sekali, tapi ternyata dalamnya itu rusak. Rihuha thayyibun, seakan-akan wanginya itu harum, seakan-akan dia indah, ya seakan-akan dia intelektual, tapi wa ta'muha murrun, tapi rasanya itu adalah pahit, membinasakan, dan dia membinasakan orang lain dan dia pun ikut binasa nantinya. Nah, ini kan banyak tokoh-tokoh intelektual yang sekarang dia tidak berani menyampaikan yang hakikat itu. Ya, ini profesor-profesor kita kadang diundang di TV, lalu kemudian dengan seenaknya berkomentar. Ada seorang profesor wanita, dia seenaknya mengomentar bahwa apa masalahnya wanita musyrik itu menikah dengan laki yang muslim? Apa salahnya yang non muslim itu menikah dengan yang non muslim? Nah, yang muslim dengan yang non muslim. Dia kemudian mentakwil menafsirkan ayat-ayat ya Al-Quran yang jelas-jelas melarang itu, menafsirkan semaunya saja. Katanya lapas musyrik di situ bukan antara agama dengan agama, tapi antara apa? Katanya adalah antara zalim atau tidak zalim. Ya, kalau keras kepala, kemudian orangnya itu keras kepala, lalu kemudian dia berpotensi KDRT dan sebagainya, jangan nikahi itu katanya. Jadi ini bukan soal tentang berbicara tentang menikah antara agama dengan agama yang lain, tidak. Katanya begitu. Padahal pemahaman para ulama dan pemahaman dari para sahabat sudah jelas-jelas melarang itu secara pernikahan secara agama. Nah, ini kita melihat banyak tokoh-tokoh intelektual ya yang sengaja menyembunyikan ilmu itu ya demi tujuan daripada dunianya. Itu sudah digambarkan oleh Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Ini sifat Yahudi. Menyembunyikan kebenaran ilmu itu adalah sifat Yahudi. Dan kita menemukan sifat-sifat itu juga ada pada intelektual-intelektual kita yang tidak jujur dalam hal ilmu itu. Ya gitu. Kita Pak ya. Selanjutnya, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salil hanzalah, seperti halnya hanzalah, itu satu buah ya yang dia itu pahit sekali dan enggak ada enggak ada rasanya. Enggak ada wanginya. Pahit dan enggak ada wanginya. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Tidak ada wanginya dan juga rasanya pun begitu pahit sekali. Jadi orang sudah munafik ya, kemudian dia tidak belajar Al-Qur'an, maka dia rugi dua-duanya. Secara zahir dia terhinakan dan secara batin pun dia pun turut terhinakan. Kalau kemudian orang munafik yang membaca Al-Qur'an secara zahir masih termuliakan, tapi secara batin dia adalah terhinakan. Nah, itu hadis daripada yang keempat. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kelima. Ajrul mahiri bil Qur'an wallazi yatata'ta'u fihi. Pahala orang yang mahir membaca Al-Qur'an, wallazi yatata'ta'u fihi, dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Hadis ini. Jadi
pahala orang yang mahir membaca Al-Quran dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu sama-sama gede pahalanya. Coba lihat. Makanya kalau kita kemudian terbata-bata, jangan merasa bahwa ini lambat juga nih. Jangan merasa bahwa itu menghalangi kita untuk belajar, menghalangi kita untuk membaca, tidak. Ya, di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia bersama safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat, ya. Bersama para malaikat. Yang dalam artian di sini ditafsirkan oleh para ulama, siapa maksud malaikat safaratil kiramil bararah ini? Yaitu malaikat Jibril yang sang pembawa wahyu. Jadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia akan dibersamakan bersama malaikat Jibril. Apa titik persamaan antara orang yang mahir membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril? Titik persamaannya, sebagaimana orang yang mahir membaca Al-Quran ini, dia adalah memegang Al-Quran dan menjaga Al-Quran dengan lisan dan hatinya dan pemahamannya. Begitu juga Jibril membawa Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada nabinya. Nah, gitu. Jadi ada titik persamaan antara Jibril dengan para pembelajar Al-Quran. Jibril menjagakan Al-Quran dengan mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu juga dengan para yang mahir membaca Al-Quran. Dia jaga Al-Quran di hatinya, dia jaga Al-Quran di lisannya, dia jaga Al-Quran dengan pengamalannya, dan terus dia jaga Al-Quran itu dengan mengajarkannya. Ada titik persamaan antara orang yang mahir dengan Al-Quran ini dengan malaikat Jibril. Sehingga keutamaannya yang dikasih oleh Allah, ya, terhadap para pembelajar Al-Quran ini, keutamaannya adalah al-mahiru bil Quran sangat tinggi sekali. Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran ini dibersamakan bersama malaikat Jibril. Ya. Kenapa disebut as-safaratil kiramil bararah ini? Kenapa disebut itu Jibril? Karena Jibril yusfir, musafir terus. Yusfir, ya, musafir, berjalan, ya, berjalan terus, ya, menyampaikan daripada bolak-balik menyampaikan daripada wahyu kepada para nabi. Baik. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia merasa sulit, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ya, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala apa saja? Pahala karena kelelahannya, ya. Pahala karena lelahnya, dan pahala karena dia membaca Qur'annya. Karena dia mengulang-ulang, maka lelahnya dia itu dihitung sebagai 1 pahala, dan kemudian bacaannya juga dihitung sebagai pahala yang lain. Nah, jadi jangan kita salah tafsir, ya. Berarti ini orang yang terbata-bata ini lebih banyak dong pahalanya daripada orang yang mahir. Enggak begitu. Orang yang mahir itu tentu lebih unggul, ya, lebih tinggi derajatnya. Karena orang yang mahir itu langsung disertakan bersama malaikat Jibril. Tapi orang yang terbata-bata pun tidak sedikit pahalanya. Allah kasih 2, yaitu pahala karena lelahnya dia dalam membaca Al-Quran itu, karena diulang-ulang dan diulang-ulang. Yang kedua karena lelahnya, karena dia membacakan daripada huruf per huruf daripada Al-Quran. Baik. Nah, ini maksud daripada hadis ini. Dari mana kita mengetahui bahwa safaratil kiramil bararah ini malaikat Jibril? Nah, ini dalam surat Abasa, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Nah, ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Baik. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-3. Hadis yang ke-6. Baik. Fadlu qiraatil Qur'ani fi shalah. Ya, keutamaan membaca Al-Qur'an di dalam salat. Ya, jadi keutamaan Al-Qur'an keutamaan membaca Al-Qur'an di dalam salat. Jadi kita harus selalu menanamkan bahwa Al-Qur'an itu adalah paling tinggi. Bahkan Nabi kan mengatakan kepada kita, "Man utiyal Qur'an wa ra'a anna ahadan khairan minhu faqad istasghara ma azzamahullah." Orang yang diberikan anugerah membaca Al-Qur'an, atau orang yang diberikan anugerah menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, lalu dia menganggap ada yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepadanya,
sejatinya dia telah menganggap hina apa yang telah Allah agungkan. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita ini rutin nih baca Quran, rutin nih belajar Al-Quran, lalu kemudian rutin hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita menganggap ada yang lebih hebat dari itu, ada yang lebih utama dari itu. Maka Nabi mewanti-wanti, Anda kalau punya perasaan semacam itu, maka Anda sedang menghinakan apa yang telah Allah agungkan. Jadi kita harus menanamkan itu, bahwa segala yang berkaitan Al-Quran itu adalah pasti mulia. Ya, pasti mulia. Sekarang gini Pak, ya, kalau kita lihat perjalanan Al-Quran itu, ya, kalau lihat perjalanan Al-Quran, Al-Quran itu dari siapa? Dari Zat yang Maha Mulia, diberikan kepada Jibril yang malaikat termulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi termulia, manusia termulia. Lalu kemudian diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan diturunkan juga pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka ulama mengatakan proses Al-Quran itu dari Zat yang mulia kepada yang mulia, dan yang mulia kepada yang mulia, hingga pada akhirnya kata mereka, jika Al-Quran ini jatuh kepada manusia yang sibuk dengan Al-Quran dan menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka mustahil tidak termuliakan. Ya, orang itu mustahil tidak termuliakan apabila dia sudah menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Karena proses Al-Quran ini semuanya perjalanannya dari yang mulia kepada yang mulia. Dipilih waktu termulianya, dipilih hari termulianya, dipilih manusia termulianya, dipilih malaikat termulianya, dan diberikan oleh Zat yang Maha Mulia. Maka mustahil kalau sudah masuk ke hati seorang mukmin, mustahil mukmin itu tidak termuliakan. Ya, mustahil tidak mungkin mukmin itu tidak termuliakan. Maka kita harus meyakini sepenuhnya hal apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah mulia. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk menjadikan Anda sengsara. Maka ulama mengatakan tidak akan menyatu kesengsaraan bersama Al-Quran. Tidak akan menyatu kesengsaraan itu bersama Al-Quran. Artinya apa? Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, maka kesengsaraan itu tidak akan menyentuhnya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Jadi kesengsaraan tidak akan menyatu dengan Al-Quran. Ya, jadi kita harus yakin itu, kesengsaraan tidak akan menyatu dengan Al-Quran. Nah, ini juga bagian daripada apa? Mempelajari daripada Al-Quran. Baik. Fadlu qiraatil Qur'ani fi shalah. Keutamaan membaca Al-Quran di dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi, apakah salah seorang kalian menyukai apabila kembali kepada keluarganya, ayyajida fihi salasa khalifatin 'idhamin simah, dia mendapatkan 3 onta yang gemuk, ya. Qulna na'am, kami katakan iya. Qala fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum, maka 3 ayat yang dibaca oleh seorang kalian di salatihi, dalam salatnya, khairun lahu min salasi khalifatin 'idhamin simah, lebih baik baginya dari 3 onta yang gemuk. Rawahu Muslim. Jadi 3 ayat Al-Quran ini rupanya sudah lebih baik, kata Nabi, daripada apa? Daripada memiliki 3 onta yang gemuk. Daripada sekedar memiliki, bukan. Seandainya, ya, ini menggambarkan apa? Kenikmatan, puncak kenikmatan seorang zaman dulu ini, ya, adalah memiliki kendaraan unta. Ya, puncak kenikmatannya adalah memiliki kendaraan unta. Nah, puncak kenikmatan orang sekarang dari sisi kendaraan memiliki apa? Pajero, apa? Pajero, Alfa, terus apa lagi? Nah, jadi kata Al-Quran nih, kata Al-Quran, Anda baca 3, kata Nabi, Anda baca 3 ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih mahal daripada memiliki Pajero 3. Nah, gitu. 3 lagi, bukan 1. Nah, itu kan. Nah, itu dari sisi mananya? Ya, dari sisi mananya? Oh, ternyata Al-Quran itu begitu agung sekali kalau dibacakan dalam sholat. Ya, lagi-lagi saya ulangi bahwa membaca Al-Quran dalam sholat itu begitu istimewa. Makanya kemarin saya ingatkan, jangan
kita baca ayat itu mulu, ya. Ataupun tripul dibagi 3 juga oleh yang malas-malas itu, ya. Jangan itu diganti, ya. Diganti. Buka Al-Qur'an pun enggak jadi masalah. Di sini ada mushaf yang gede nih. Kita kalau sholat sendirian pakai ayat pun enggak jadi masalah. Sholat sunat pun buka mushaf, ya. Lalu kemudian kita baca gitu. Nah, jadi kemarin juga saya sampaikan makruh bagi seorang mukmin itu dia punya waktu tapi tidak khatam Al-Qur'an dalam 40 hari. Ya, makruh bagi seorang mukmin itu. Nah, itu Pak ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam hal ini kemarin juga saya sampaikan bahwa pahala orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf Al-Qur'an di dalam sholat itu ada berapa? Pahala satu huruf Al-Qur'an di dalam sholat ada 100 kebaikan. Ya, maka dalam sholat 100 kebaikan. Yang 10 kebaikan itu adalah ketika kita baca Al-Qur'an di luar daripada sholat. Nah, baik. Kita lanjut ke hadis yang ke-7. Ya. Fadlul lazina ya'maluna bil Qur'an. Ya, keutamaan mereka yang mengamalkan daripada Al-Qur'an. Ya. Jadi ahlul Qur'an itu kategorinya bagaimana saja sih? Jadi ada 5 ya. Menurut hadis Nabi itu ada 5 orang yang disebut dengan ahlul Qur'an. Ya, ada 5 orang yang disebut dengan ahlul Qur'an. Pertama, al-iksar min tilawatil Qur'an, yaitu orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an. Jadi orang paling banyak membaca Al-Qur'an itu disebut dengan ahlul Qur'an. Ya. Yang kedua, ya, al-hifzu ma'al faham, yaitu hafal sekaligus paham. Ini juga bagian daripada ahlul Qur'an. Yang ketiga, an-nutqus shahih ma'at tajwid, yaitu menuturkan Al-Qur'an itu dengan tajwidnya. Ini juga disebut dengan bagian ahlul Qur'an. Ya. Ya, ini disebut dengan bagian daripada ahlul Qur'an. Yang keempat adalah at-tafaqquhu fil Qur'an, yaitu mampu memahami tafsir-tafsir daripada Al-Qur'an, yaitu mempelajari tafsirnya. Ini disebut dengan bagian daripada ahlul Qur'an. Kemudian yang kelima adalah amila bima ta'allama wa bima ya'lam, yaitu mengamalkan apa yang ia pelajari dan apa yang ia ketahui daripada Al-Qur'an. Jadi 5 kategori ini sudah menjadikan dia sebagai ahlul Qur'an. Jadi kalau kemudian kita nggak dapat 5 minimalnya 1. Apa saja tadi yang pertama? Yang pertama apa? Yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua apa? Yaitu menghafal sekaligus memahami. Yang ketiga gimana? Yaitu membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Ya, an-nutqus shahih ma'at tajwid, yaitu menuturkan dengan baik dan benar beserta tajwidnya. Kemudian yang keempat, at-tafaqquh fil Qur'an, memahaminya dengan tafsir. Kemudian yang kelima apa? Yaitu mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, ini jalan kita untuk menjadikan diri kita sebagai ahlul Qur'an. Nanti kalau sudah jadi ahlul Qur'an, apa keistimewaannya? Hadis Nabi lagi, ahlul Qur'ani ma'a inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah Ta'ala punya ahli. Siapa aja? Mereka ahlul Qur'an wa khassatuh. Ya. Jadi yang menjadi orang ahlul Qur'an itu yang menjadi keistimewaan bagi Allah, salah satunya adalah ahlul Qur'an. Ya, ahlul Qur'an. Bagaimana kita bisa meraih derajat ahlul Qur'an ini? Dengan salah satu daripada yang 5 tadi. Salah satu daripada yang 5 itu perlu dicatat oleh kita. Kalau kita bisa menyatukan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa menyatukan semuanya, salah satunya. Ya, yang paling dekat dengan kita dengan umur yang sudah 40, yang 50 dan sudah menyentuh 60 sekarang, paling dekat kayaknya membaca Al-Qur'an lebih banyak. Nah, gitu. Jadi pertama tadi apa? Membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah menghafal dengan pemahaman. Yang ketiga, menuturkan dengan bacaan yang baik. Yang keempat adalah memahami tafsirnya. Dan yang kelima adalah mengamalkan ilmunya.